Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penobos, hari ini kita ada di edisi khusus tahun baru. Dan hari ini tema kita adalah generasi unggul di akhir zaman. Ya sahabat Penobos, saya tidak sendiri tapi saya bersama dengan seorang anak muda di samping saya. Nah, unggul yang seperti apa kita akan dengar perbincangannya ya. Sebelumnya mari saya perkenalkan siapakah di sebelah saya. Boleh langsung silakan. Halo sahabat Penerobos, saya Reya Rika, Putri Pangan Indonesia 2023. Putri Pangan Indonesia di tahun 2023. Sampai hari ini masih ya? Kebetulan bulan Mei kemarin sudah lengser. Oh, di bulan Mei kemarin. Tapi kita perlu tahu ya aktivitas apa sih yang dilakukan sebagai Putri Pangan Indonesia. Nah sahabat Penerobos, kita boleh bincang-bincang. Yurika ini adalah juga bukan hanya sekedar Putri Pangan, tapi adalah seorang yang terpilih sebagai ambasador di sebuah bank, sahabat Penobos. Dan bukan hanya itu saja, beliau juga adalah salah seorang pelayan Tuhan di sebuah gereja lokal. Ya, banyak ya saudara aktivitasnya dikala banyak anak-anak muda menyibukkan diri dengan segala kesibukan duniawi. Tetapi Yurika berbeda. Ia mengambil keputusan untuk melakukan banyak hal yang positif di masa mudanya. Dan bahkan bukan hanya itu saja, Yurika juga baru lulus kuliah ya Yurika ya, udah wisuda ya? Sudah. Iya, ngambil jurusan apa Yurika? Aku jurusan sastra Jepang. Sastra Jepang. Jarang-jarangnya anak muda ngambil sastra Jepang. Pasti ada tujuannya Yurika ya. Wah, gak sabar nih sahabat Penobos mau dengar perbincangan Yurika ya. Oke, saya mau tanya nih Yurika, gimana ceritanya Yurika bisa menjadi Putri Pangan? Apakah Yurika mengajukan diri atau gimana caranya? Boleh cerita asal muasalnya begitu dengan sahabat Penobos. Iya, jadi gini, awal mulanya itu aku iseng-iseng karena aku tahu ajang ini. Jadi ajang yang aku ikuti itu Putri Bumi Indonesia. Aku iseng-iseng coba daftar, kemudian aku ngelihat kualifikasinya, kayaknya aku bisa deh, aku masuk di kualifikasinya dan akhirnya aku coba daftar. Oh, gitu. iya. Dan sebenarnya panjang ya perjalanannya karena banyak tes juga yang dilalui. Ada psikotes, ada tes bahasa Inggris, kemudian ada catwalk dan lain sebagainya. Kalau di pageant, kemudian ada minimal tinggi badannya juga, seperti itu. Dan puji Tuhan ternyata aku bisa laluin itu. Sebenarnya sih kalau ini juga pembuktian aku juga karena sebenarnya aku tuh insecure karena mungkin banyak orang yang bilang aku tuh kurus banget gitu kan, terus aku hitam gitu kan, tapi ternyata kalau misalkan kita nggak dihargai di suatu tempat, berarti itu bukan tempat kita. Kita harus mencari tempat di mana kita dihargai, dan disinilah aku sekarang. Wah, luar biasa ya. Tadinya sempat minder, aduh kayaknya bisa apa enggak begitu ya. Karena mungkin banyak orang-orang yang bicara seperti demikian tadi Yurika bilang begitu ya. Tapi ternyata Yurika bisa terpilih ya. Iya, tentunya nggak lepas dari Tuhan ya Yurika ya. Jadi Yurika pada saat mengajukan diri untuk bisa menjadi Putri Pangan itu, Yurika pasti berdoa dong. Pasti berdoa ya. Jadi tahu bahwa bukan manusia yang memilih, tapi Tuhan yang memilih Yurika untuk bisa menjadi Putri Pangan ya begitu. Nah, apakah Putri Pangan dan apakah tugas yang dilakukan? Kita mau tahu juga ya sahabat Penobos ya. Yurika boleh berbagi apa aja sih aktivitasnya setelah Yurika terpilih menjadi Putri Pangan? Mungkin bisa berbagi dengan sahabat Penobos. Iya, jadi Putri Pangan itu sebenarnya ajang dari Putri Bumi Indonesia, dan aku dapat Special Award Putri Pangan Indonesia. Nah,
Putri Bumi Indonesia itu ajang dimana kita itu lebih fokus kepada lingkungan. Nah, jadi selain aku melakukan penyuluhan tentang boros pangan, ya jadi karena sampahnya DKI Jakarta itu dalam sehari itu mencapai 8.000 ton dan 8.000 ton dan sampah. 60%-nya itu sampah makanan. Jadi itu yang menjadi concern aku juga untuk melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat agar masyarakat itu tahu dan melakukan stop boros pangan. Ya, seperti itu. stop boros pangan nih sahabat penerobos ya. Stop boros pangan, jangan boros-boros. Iya. Ternyata sampah yang dibuang oleh masyarakat Indonesia sampai berapa tadi? Di Jakarta. Oh, di Jakarta aja. Jakarta dan sekitarnya itu Iya. mencapai 8.000 ton. 8.000 Itu baru Jakarta. ton. Baru Iya, Jakarta. kalau Indonesia berapa? Wow, coba? bisa bayangkan ya begitu banyaknya sampah yang dibuang oleh masyarakat Indonesia yang akhirnya menimbulkan polusi ya begitu Yurika. Dan Yurika terpilih untuk mengadakan penyuluhan. Wah, jarang-jarangnya anak muda ya yang fokus atau bisa memfokuskan dirinya untuk hal-hal yang seperti demikian. Tapi puji Tuhan, Yurika dalam keberadaan yang sederhana sebagai pelayan Tuhan di gereja lokal, tetapi Tuhan memilihnya. Seperti kalau sahabat Probos tentunya tahu cerita tentang Daud ya. Siapa Daud? Bukan siapa-siapa. Dia seorang anak kecil yang imut-imut kemerah-merahan. Tapi bagaimana Tuhan bisa mempercayakan hal yang besar buat Daud. Sedemikian saya percaya, demikian juga buat Yurika ya. Tuhan percayakan hal yang besar nih untuk melakukan demikian. Apakah mengalami kesulitan, ada kesulitan di lapangan gak Yurika sebagai putri pangan ini untuk mengadakan penyuluhan kepada masyarakat? Untuk awal-awal ada ya, karena aku kan nggak punya background sama sekali di Ya, dunia pageant. betul. Kemudian tiba-tiba jadi putri pangan itu sebenarnya merupakan suatu tantangan yang besar, karena mau nggak mau aku harus bisa bicara di depan umum Ya. langsung di depan orang banyak. Yang padahal dulunya aku itu gimana ya? Pendiam dan pemalu setahu saya. Iya, untuk bicara di depan orang itu mungkin kalau dulu kurang percaya diri ya, tapi kalau sekarang karena aku belajar juga dan dituntut harus untuk percaya diri, akhirnya sekarang aku bisa. Sudah terbiasa ya. Jadi awal-awalnya agak riskan ya karena nggak terbiasa ya. Dan saya percaya bahwa bukan hanya Tuhan pakai di bidang pangan yang seperti demikian mengadakan penyuluhan. Satu hari bisa naik mimbar nih pelayanan khotbah di gereja. Amin ya, amin ya. Ya sahabat penerobos, luar biasa Tuhan memilih, bukan manusia, bukan keinginan Yurika, tapi saya percaya Tuhan yang memilih Yurika untuk bisa berdampak. Yang diperlukan cuma satu kata, mau ya. Tuhan yang menaruhkan ya kepada kita, yaitu dikatakan dalam Filipi 2 ayat ke-13, segala kemauan dan pekerjaan datang dari Tuhan. Nah, saya percaya Tuhan yang memilih Yurika untuk hari ini mengambil keputusan untuk mendaftar dan akhirnya terpilih menjadi putri pangan. Dan segala ide kreatif datang daripada Tuhan. Yurika yakin bahwa ini pilihan Tuhan buat kamu ya? Iya ya. Jadi Tuhan menciptakan generasi unggul bukan hanya buat Yurika, buat sahabat penerobos semua ya. Jadi oleh karena itu tetaplah berdampak dan rindu untuk juga bisa menjadi berkat buat lingkungan, buat bangsa kita di mana kita berada. Dan bukan hanya itu saja, sebagai ambasador ya, sebagai ambasador di sebuah bank. Itu juga Yurika yang mendaftarkan diri atau gimana mulanya bisa menjadi seorang ambasador di sebuah bank? Iya, awalnya sama mirip-mirip lah karena iseng-iseng juga. Oh, iseng-iseng aku tahu ya. informasi ini dari sosial media juga. Kemudian dan kebetulan aku juga pakai nasabah dari bank ini. Ya. Kemudian aku coba daftar dan puji Tuhan aku terpilih sebagai ambasador di salah satu bank ini. Iya, jadi ambasador itu tugasnya apa ya Yurika? Ya, tentunya mempromosikan untuk menggunakan bank tersebut dan juga melakukan promosi kepada anak-anak muda. Oh iya. Ya, supaya kita itu rajin untuk menabung, untuk saving money gitu. Dan juga nggak cuma menabung karena banyak juga fitur-fiturnya. Iya. Seperti ada deposit,
dan lain sebagainya. Oh iya, jadi Yurika punya tugas untuk mempromosikan produk dari bank tersebut kepada anak-anak muda ya, bukan hanya secara langsung tapi melalui media sosial begitu ya Yurika ya, melalui media sosial ya, puji Tuhan. Dan tadi Sapa Probos dengar sedikit bahwa Yurika baru diwisuda ya dalam bidang yang diambilnya sarjana bahasa Jepang. Wah, apa nih yang membuat Yurika mengambil keputusan untuk mengambil kuliah di bidang bahasa Jepang? Apa mau ke Jepang? Sebenarnya panjang sih ceritanya. Oh panjang ya, ya Iya, udah sikat karena aja ini deh. sebenarnya bukan kampus pertama aku. Jadi sebenarnya dulu aku kuliah juga di salah satu perguruan tinggi swasta, tapi jurusannya beda. Ya, Oh sebelumnya ya. aku kuliah desain komunikasi visual. Kemudian di tengah jalan waktu itu tiba-tiba COVID Iya. dan keluarga aku sempat ada mengalami perguncangan ekonomi Iya. dan akhirnya aku pindah ke kampus ini dan jurusannya sastra Jepang. Ngambil jurusan yang berbeda ya, sastra Jepang. Iya, sangat bertolak belakang. Iya, iya. Terus gimana? Apa tujuan kamu mengalihkan kuliah dari tadi apa komunikasi? Desain komunikasi visual. visual. Harusnya lebih cocok ya dengan bidang kamu sebagai putri pangan ya? Justru karena aku ngambil jurusan yang sastra Jepang ini, mungkin aku bisa jadi kayak sekarang. Oh Iya, gitu karena ya. aku lebih punya banyak waktu luang untuk mengeksplor diri aku. Karena di jurusan sebelumnya itu aku yang bisa bergadang dari pagi sampai malam untuk mengerjakan tugas. Oh begitu. Nah, jadi Iya. ternyata Tuhan punya tujuan juga Iya, tuh ya. benar, Iya, benar. walaupun melalui proses masalah ekonomi, COVID, tapi akhirnya mengalihkan. Ternyata Tuhan sudah merancangkan sesuatu ya untuk kamu bisa lebih lagi untuk mengambil keputusan seperti sekarang ini ya, menjadi putri pangan, menjadi ambasador, itu karena waktu yang mungkin relatif lebih banyak ya kamu miliki dengan kuliah kamu di sastra Jepang ya. Iya, kalau kemarin aku nggak pindah jurusan mungkin Nggak mungkin ya, nggak mungkin bisa ya. Harusnya aku udah lulus. Oh, Dan iya. Mungkin aku udah kerja dan mungkin aku nggak punya waktu untuk iseng-iseng Iya. ya kita jadi putri pangan, mungkin itu aku nggak bisa sih. Nggak mungkin bisa ya dengan kondisi yang sebelumnya ya. Iya. Nah terus kamu ngambil sastra Jepang ini tujuannya ada tujuan apa mungkin buat Yurika? Apakah Yurika karena memang nanti mau di Jepang atau mau ngelesin anak-anak untuk bahasa Jepang di bimbel atau apa mungkin Yurika bisa jelaskan nih ke sahabat penerobos. Kalau ngambil sastra Jepang ini sebenarnya aku terinspirasi dari mama sih. Oh, Iya, mama ya. karena mama aku dosen sastra Jepang dan mungkin nanti harapannya aku bisa ke Jepang juga, kerja di Jepang kayak mama dulu. Oh, mama sastra Jepang ngajar ya? Iya, mama aku dosen. Dosen bahasa sastra Jepang. Iya. Jadi mama juga sempat dulu tinggal di Jepang ya? Iya, benar. Oh gitu ya. Saya percaya pasti ada tujuan-tujuan Tuhan di balik itu semuanya ya. Kalau kita mau ngomong nih buat sahabat Perobos, semangat gitu. Bahasa Jepangnya apa tuh Yurika? Gambate kudasai. Wah susah deh tuh saya ngomongnya ya. Apa tadi coba? Gambate. Gambate. Iya, gambate itu semangat. Oh gambate. Ya sahabat Perobos, gambate. Semangat nih begitu ya. Ya. Jadi hari-hari ini di tengah lingkungan anak-anak muda yang begitu banyak dengan aktivitas negatif yang mereka lakukan ya. Tapi Yurika berbeda. Dia mengambil keputusan untuk melakukan banyak hal yang positif di tengah hari-hari kehidupannya. Dan bukan hanya itu saja, Yurika pelayanannya di gereja lokal ya. Iya. Iya, pelayanan apa tuh Yurika? Aku sebagai Sebagai singer di gereja lokal. Nah aktivitas Natal kita nih yang baru kita lalui nih sebagai anak youth ya, masuk ke youth ya berarti Yurika ya. Ya aktivitas apa yang dilakukan youth di gereja lokal Yurika di sepanjang Natal tahun baru ini, mungkin bisa berbagi. Iya, kebetulan kemarin perayaan Natal di gereja tempat aku beribadah, youth itu diberikan kepercayaan sebagai panitia untuk mengkoordinasi Natal di tahun ini. Jadi semuanya itu dilakukan oleh youth, pelayannya, pemusiknya itu full semuanya oleh youth. Anak-anak youth ya, jadi kerjasama yang luar biasa ya Yurika ya. Iya, Iya, begitu. sebagai anak youth dan saya lihat
Hasilnya luar biasa loh sahabat Perobos. Kalau anak-anak youth, anak-anak muda dipercayakan untuk melakukan sesuatu, wah mereka bisa menghasilkan banyak ide kreatif ya. Nanti mungkin sahabat Perobos bisa lihat nih cuplikannya ya, bagaimana mereka beraktivitas dari persiapan mendekor sampai mereka juga tampil ya kemarin ya, anak-anak youth ya. Nah, begitu banyak kreativitas yang dibuat oleh mereka sebagai anak-anak youth. Sahabat Penerobos, oleh karena itu biarlah generasi unggul boleh kita ciptakan, bukan kita tetapi Tuhan akan memilih anak-anak muda sebagai generasi-generasi unggul yang berbeda. Tapi semua harus dimulai dari Tuhan. Nah, aktivitas yang biasa Yurika lakukan berkaitan dengan keintiman dengan Tuhan apa aja nih Yurika? Kebetulan karena aku sibuk, ya, aku tuh lebih sibuk itu di weekend. Iya, sedangkan weekend itu di hari Minggu harusnya kita kan menguduskan hari Sabat. Jadi aku usahakan sebisa mungkin setelah aku beraktivitas, mungkin setelah aku kerja, itu keharusan buat aku untuk tetap beribadah di hari Minggu dimanapun aku berada. Iya, tetap harus beribadah ya, walaupun sibuknya di hari Minggu ya, itu biasanya sibuk ya. Jadi mungkin kalau beliau ada di tempat lain dan gak mungkin bisa sampai mencapai gereja lokal, tetap kamu ibadah ya. Harus ibadah ya. Nah itulah saudara, keputusan memprioritaskan Tuhan membuat Yurika menjadi generasi unggul di akhir zaman ini. Banyak anak-anak muda yang melakukan banyak hal yang negatif di akhir zaman ini. Bukan mereka, iblis menarik mereka untuk mereka menjauh daripada Tuhan. Tetapi saya percaya melalui orang tua yang berdoa, melalui hubungan intim dengan Tuhan, maka membuat Yurika sebagai anak muda boleh berdampak positif, bahkan bukan hanya di gereja lokal tapi juga untuk dampak untuk lingkungan di sekelilingnya. Ya, saya mau tanya lagi nih buat Yurika ya, di tahun 2024 ini apa sih yang kamu belum capai begitu, dan apa yang kamu rindukan untuk di tahun ke depan nih kamu lakukan? Silakan berbagi buat sahabat Perobos. Kalau di tahun 2024 mungkin aku merasa banyak hal yang aku lakukan tapi belum maksimal. Jadi untuk tahun 2025 aku pengen melakukan semuanya yang terbaik untuk diri aku, untuk keluarga aku, dan rencananya juga aku kalau dipercayakan sama Tuhan, kalau dilancarkan aku pengen ke Jepang. Oh, ke Jepang ya? Iya. Apa yang kamu mau lakukan di Jepang? Aku mau kerja. Oh, mau kerja di Jepang juga masih Yurika. Dapat bonus dari Tuhan, dapat jodoh. Wah, dapat jodoh di Jepang ya. Amin. Oh, kamu rindukan orang Jepang pasangan hidup kamu ya. Oke lah ya. Pasti ada tujuan Tuhan di balik itu semuanya ya. Kamu di Jepang, pasti kamu jadi berkat buat bangsa Jepang untuk memberitakan intinya, bukan hanya sebagai putri pangan ya, memberitakan tentang Yesus. Oke. Iya. Jadi itu adalah kerinduan saya. Kalau ibu sendiri nih kerinduannya di tahun 2025 apa? Boleh cerita dong ke sahabat gitu Penerobos. Ya, banyak banget. Apa ya kerinduan saya? Tetaplah menjadi berkat, tetap memberitakan tentang terobosan kepada setiap orang yang ada di sekeliling saya untuk bisa menjadi penerobos. Nah, kita punya slogan nih, generasi penerobos, pasukan yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi. Maju terus sampai garis finish. Begitu ya. Biarlah semua sahabat Perobos yang sering menonton program kami Generasi Perobos menjadi penerobos-penerobosnya Tuhan. Jangan berhenti dan jangan menyerah, karena apapun ya sahabat Perobos, saya akan terus memberi penyuluhan tentang hal ini. Sama aja dengan penyuluhannya Yurika ya. Yurika penyuluhan tentang jangan boros pangan. Kalau saya mau memberitakan, jadilah terus penerobos yang tidak mudah menyerah, karena apapun juga tantangan, rintangan, masalah tetap ada di sekeliling kita. Tapi itu bukan menjadi penghalang untuk kita cari Tuhan. Tetap fokus mata tertuju kepada Tuhan. Abaikan saja sahabat penerobos segala kehinaannya kita alami dan terus maju, yaitu pikul salib sahabat penerobos. Percayalah salib yang sahabat penerobos dan saya pikul tidak lebih dari kekuatan kita. Selesaikan tuntas sampai Tuhan datang mendapatkan saudara sedang melakukan pekerjaannya. Karena Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya
sedang melakukan tugasnya. Biarlah itu adalah sahabat penerobos dan saya. Tetap jadi penerobos, lakukan pekerjaan baik, lakukan tugas pelayananmu dan selesaikan sampai garis akhir. Sahabat penerobos, semua kita punya cita-cita ya. Dan itulah pengharapan dan kerinduan daripada Yurika. Jadi bukan hanya menjadi berkat buat bangsa ini Indonesia, tapi bisa juga ke bangsa-bangsa, terutama yang mau dicapai adalah Jepang, karena udah fasih bahasa Jepang ya. Iya, apa tadi bahasa Jepangnya? Semangat? Gambate. Gambate ya. Semangat itulah yang membuat kita bisa melakukan banyak hal yang besar. Banyak hal yang besar kita lakukan. Ya, Yurika senang sebagai putri pangan dengan aktivitas yang kamu lakukan sama ini? Iya, tentunya aku senang. Senang ya? Senang dong, harus bangga juga tentunya. Iya, senang dan bangga ya. Dan apa yang kamu lakukan dengan penyuluhan ke sana sini itu, yaitu tentang apa tadi, boros pangan ya. Bawa dampak gak kira-kira kepada orang-orang yang mendengar penyuluhan kamu itu? Iya, tentunya karena kita turun langsung dan kita memberikan materi langsung. Dan harapannya juga tentunya harus ada perubahan ya. Dan puji Tuhannya apa yang aku lakukan sekarang itu menjadi batu pijakan untuk karir aku sekarang. Karena tentunya menjadi putri pangan itu aku dapat relasi yang banyak dan dapat tawaran-tawaran juga. Wah ya, ternyata ya bukan hanya sekedar membawa dampak, tapi juga banyak hal positif yang kamu dapat ya. Iya, dengan benar. relasi yang lebih banyak yang kamu dapat ya sebagai putri pangan. Ya sahabat penerobos, lakukan aja yang baik. Saya percaya Tuhan bekerja di dalamnya ya, membawa kita sampai kepada destiny kita. Itu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Yurika tetap semangat ya melakukan segala aktivitasnya. Walaupun gak jadi putri pangan lagi, sudah terakhir di bulan Mei tahun ini ya. Iya. Tapi saya percaya di tahun-tahun ke depan kamu akan melihat karya Tuhan yang lebih hebat ya. Tetap jadi generasi unggul Yurika. Amin. Iya, tapi ingat, itu hanya bisa terjadi kalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi kalau kamu ke Jepang jangan lupa cari Tuhan yang pertama ya Yurika. Iya, pasti. Iya, pasti cari Tuhan. Berikutnya Tuhan akan menuntun apa yang harus kita lakukan. Demikian juga buat sahabat penerobos ya. Ingat, pertama Tuhan, berikutnya Tuhan yang memberikan ide kreatif, segala kemauan dan pekerjaan datangnya dari Tuhan. Ya, kita dengar ya, mungkin ada closing penutup dari Yurika buat anak-anak muda nih. Silakan Yurika mungkin bisa berbagi dengan teman-teman anak muda, yaitu mereka para penonton program kita Generasi Penerobos. Ya, tentunya sebagai anak muda, sebagai anak Tuhan, kita harus berbeda dengan anak muda yang lainnya, dengan dunia yang di luar sana. Karena kebetulan aku syukur sebagai anak muda, aku tuh 11 tahun sekolah di sekolah Kristen. Jadi aku percaya apa yang ditanamkan itu tidak pernah dituai dengan sia-sia. Yeah. Jadi tiap firman Tuhan yang aku dengerin tiap hari itu membuat aku punya batasan apa yang boleh aku lakukan dan tidak boleh aku lakukan ketika aku masuk ke dunia di luar sana, ke dunia entertain. Karena dunia entertain itu sangat banyak godaannya ya. Iya betul, sangat banyak godaannya. Jadi itu yang membuat aku tetap sebagai anak Tuhan untuk berpegang teguh tetap di dalam Tuhan. Wah ya, nggak lepas daripada orang tua yang mendukung Yurika untuk bersekolah di sekolah Kristen ya, yang membuat Yurika mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya sahabat penerobos, kalau sahabat penerobos adalah orang tua, mari putuskan untuk membawa anak-anak kita untuk lebih dekat sama Tuhan. Saya percaya mereka dalam pertumbuhannya akan mengambil keputusan sebagai generasi unggul, yaitu berpikir positif dan berbawa dampak bagi lingkungan di sekelilingnya. Demikian sahabat penerobos, tetaplah bersemangat mencari Tuhan di tahun yang baru ini. Mulailah dengan semangat. Apa tadi bahasa Jepangnya? Gambate. Gambate ya, tetap semangat tuh gambate ya sahabat penerobos. Sehingga saya percaya kalau kita memulai dengan Tuhan di awal tahun, maka di sepanjang tahun kita akan melihat penyertaan Tuhan yang hebat. Terlebih lagi tahun 2025 adalah tahun penuaian. Sama-sama kita bilang yuk, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Wah, penuaian besar yang kita akan lihat di sepanjang tahun ini. Jadi oleh karena itu anak-anak muda, gambate. Sama-sama kita bilang apa? Gambate. Gambate. Semangat ya generasi muda. Dan juga mari kita sebagai orang tua, kita arahkan anak-anak kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saya percaya dalam pertumbuhannya menuju
kedewasaan, mereka akan menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, saya Lydia Kristanto bersama dengan Saya Reyurika mengucapkan selamat tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.